Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Semua orang mengira ini cuma perampokan biasa. Mereka salah. Desa Randupitu, Pasuruan, 7 November 2023. Seorang ibu rumah tangga yang dikenal dermawan ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Dan sejak awal, ada yang terasa tidak beres. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tidak ada jejak orang asing masuk. Tapi justru ada kejanggalan. Ceceran darah yang sempat dibersihkan. Seolah pelaku ingin menghapus sesuatu. Lalu satu nama muncul. Orang yang paling tidak disangka. Tetangganya sendiri. Orang yang pernah ia tolong. Beberapa saat sebelum kejadian, mereka sempat terlibat pertengkaran tentang hutang. Dan setelah itu, semuanya berubah. Satu bukti ditemukan. Rekaman yang diam-diam menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Dan bukti itu mengarah ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Ini bukan sekadar perampokan biasa. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Yang kamu lihat baru setengah cerita. Sisanya ada di Dirabila. Endang Sukowati, 50 tahun, adalah sosok yang dikenal hangat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tinggal bersama suaminya, Sugiono, dan telah menjalani pernikahan selama lebih dari 20 tahun. Di mata tetangga, Endang bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia dikenal dermawan, religius, dan sering membantu sesama. Setiap minggu, ia rutin menyediakan nasi kotak untuk pengajian. Ia juga dikenal rajin beribadah, bahkan menjalankan puasa sunnah secara konsisten. Namun di balik kehidupan yang tampak damai, Endang pernah mengalami pukulan berat, kehilangan anaknya pada tahun 2021. Kehilangan itu sempat membuatnya terpuruk. Namun perlahan, ia bangkit. Untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus menolong warga, Endang membuka usaha simpan pinjam. Dan dari situlah, takdir tragis itu mulai mendekat. Selasa, 7 November 2023. Sekitar pukul 17.15 WIB, Sugiono pulang kerja seperti biasa. Namun hari itu terasa berbeda. Rumah terasa sepi, terlalu sepi. Tidak ada sambutan dari istrinya. Saat masuk ke dalam, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ceceran darah terlihat di lantai, di dinding, bahkan di jendela. Dengan panik, ia mencari ke seluruh ruangan. Hingga akhirnya, di kamar mandi, ia menemukan istrinya tergeletak tak bernyawa. Kondisi Endang sangat memilukan. Teriakan histeris pun pecah, mengundang warga sekitar datang ke lokasi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik. Hasil awal menunjukkan, Endang mengalami 3 luka tusukan di punggung yang menembus paru-paru. Selain itu, ditemukan luka memar di kepala dan tangan. Tanda adanya perlawanan. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan kejanggalan. Beberapa barang berharga hilang, namun tidak ada tanda-tanda pembobolan. Dan yang lebih aneh, ada bagian darah yang justru dibersihkan. Sebuah indikasi bahwa pelaku bukan orang asing. Penyelidikan pun mengarah pada orang-orang terdekat korban. Awalnya, tidak ada saksi yang melihat pelaku.
Namun sebuah rekaman CCTV dari rumah warga menjadi titik terang. Terlihat sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah korban pada waktu yang diduga sebagai jam kejadian. Polisi menelusuri kendaraan tersebut, dan 2 hari kemudian, motor itu ditemukan di tempat kerja suami korban. Pemiliknya, Heru Purnomo, tetangga korban sendiri. Pada 10 November 2023, polisi mendatangi tempat kerja Heru. Tanpa perlawanan, ia langsung diamankan. Tidak ada upaya melarikan diri, tidak ada perlawanan. Namun diamnya menyimpan pengakuan yang tak pernah dibayangkan. Di mata warga, Heru bukan sosok yang mencurigakan. Ia bekerja seperti biasa, hidup seperti warga lainnya. Namun di balik itu, ia memiliki masalah finansial. Dan lebih dari itu, ia menyimpan rasa malu dan sakit hati yang mendalam. Berbanding terbalik dengan korban, yang dikenal ringan tangan dan penuh empati. Semua berawal dari hutang. Heru meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada Endang. Namun saat jatuh tempo, ia tak mampu membayar. Endang masih memberi kelonggaran. Tapi ketika Heru kembali gagal, kesabaran mulai habis. Puncaknya terjadi saat Endang melontarkan sebuah kalimat. Kalau bisa umroh, masa bayar utang tidak mampu? Jual saja istrimu. Kalimat itu menghancurkan harga diri Heru. Dan sejak saat itu, niat jahat mulai tumbuh. Pagi hari, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Heru datang ke rumah korban, membawa pisau dapur. Terjadi cekcok. Tanpa banyak kata, pisau langsung diarahkan ke tubuh Endang. Korban berusaha melarikan diri ke kamar mandi. Namun Heru mengejar. Di ruang sempit itu, serangan demi serangan dilancarkan. Endang melawan. Bahkan sempat membuat gagang pisau patah. Namun kekuatan tak seimbang. Hingga akhirnya, Endang tumbang. Di sisi lain, polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku, perhiasan emas milik korban, uang tunai, serta 2 ponsel korban. Selain itu, hasil autopsi menegaskan kematian disebabkan luka tusukan fatal yang merusak paru-paru. Di hadapan polisi, Heru mengakui semuanya. Motifnya sederhana, namun berakibat sangat fatal. Sakit hati, tersinggung, harga diri yang terluka. Dalam emosinya, ia memilih jalan paling gelap. Pemakaman korban berlangsung penuh duka. Warga mengenang Endang sebagai sosok yang baik, yang selalu membantu tanpa pamrih. Keluarga tak kuasa menahan emosi. Dalam rekonstruksi, teriakan kemarahan terdengar, menuntut keadilan ditegakkan. Kasus ini disidangkan pada Juni 2024. Heru dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pencurian. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun ia mengajukan banding, dan proses hukum masih berlanjut. Kasus ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa luka yang dipendam bisa berubah menjadi tragedi, bahwa kata-kata bisa melukai lebih dalam dari yang kita kira, dan bahwa konflik kecil bisa berakhir dengan kehilangan nyawa.
Satu keluarga hancur, satu nyawa melayang, dan satu orang harus menghabiskan hidupnya di balik jeruji. Menurut kalian, apakah hukuman 20 tahun sudah setimpal? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi konflik agar tidak berujung tragedi seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.